Selamat siang, Bapak Ibu rekan agent yang telah hadir di acara webinar. Kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya hadir di acara ini. Kita langsung mulai. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membantu mensukseskan penjualan kita Citafil Parung Panjang di tahap 1 dan 2. Dan dalam kesempatan ini kami akan melakukan sosialisasi produk knowledge tahap ketiga dengan promo terbaru yang pastinya sangat luar biasa. Oke, sebelumnya saya informasikan kepada Bapak Ibu semua untuk acara webinar kali ini akun Bapak Ibu kami mute, dan apabila Bapak Ibu mau bertanya boleh tekan raise hand atau ketik di Q&A yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, nggak usah menunggu lama lagi, kita langsung mulai aja acaranya. Kita mulai dengan kata sambutan dari Bapak Antonius Congles selaku Direktur Citafil Parung Panjang. Waktu kami persilahkan untuk Bapak Anton. Halo semuanya, apa kabar? Apakah suara saya cukup jelas, Dery? Oke, jelas Pak Anton. Oke. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya ya. Kita tergabung dalam produk knowledge tahap 3. Yang pertama saya juga ucapkan terima kasih kepada tim Epic dan seluruh jajaran koordinator wilayah serta sub agentnya. Dan saya sangat menyadari tahun 2020 itu tahun yang penuh kejutan ya. Dan kita belajar untuk terus survive, bagaimana kita bisa bertahan dan bahkan kita bisa melewati tahun 2020 dengan amat baik. Berkat dukungan para agent semuanya yang telah dengan setia membantu menjualkan Citafil Parung Panjang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para agent yang mendapatkan nominasi dalam reward tahun 2020. Terima kasih juga untuk tim Epic yang sudah membantu menyusun program-program bonus yang menarik bagi para agent. Dan kami sebagai developer berusaha terus untuk komit dan berusaha untuk mendeliver hunian yang keren, modern, minimalis, dan aman di kantong. Karena sedikitnya masih ada 7,6 juta kekurangan rumah yang masih perlu dipenuhi di tahun 2021 ini. Dan tahun 2021 kita mendapatkan kabar baik ya, khususnya di daerah Parung Panjang. Ini perlu diketahui juga oleh teman-teman agent yang menjualkan proyek di Parung Panjang, karena Parung Panjang sudah ditetapkan sebagai zona hunian dan akan menjadi sangat dekat dengan pengembangan wilayah Bogor Barat. Jadi kita akan sangat dekat dengan ibu kota Bogor Barat. Itu sudah ditetapkan tahun 2020 dan ini bisa menjadi bahan dan menjadi hal yang menarik untuk para investor atau para pembeli properti yang sedang mencari rumah. Dan atas kebijakan ini pastinya Pemda setempat juga khususnya aksesibilitas dan transportasi di kawasan Parung Panjang akan berubah total. Dan ini menjadi satu benefit dan keuntungan bagi para pembeli yang sudah pernah beli di Citafil Parung Panjang. Ya. Dan tahap 1, tahap 2 sudah habis terjual. Saat ini kita mau mulai masuk ke tahap 3. Saya yakin Bapak Ibu semua tahap 3 ini juga dapat cepat terserap oleh pasar karena kebutuhan akan rumah tinggal, khususnya properti rumah tinggal yang dekat dengan akses kereta itu tetap menjadi pilihan ya. Apalagi sejak pandemi ini permintaan akan rumah tinggal sangat meningkat karena banyak orang yang semakin sadar akan pentingnya kebutuhan rumah tinggal dan adanya perubahan gaya hidup. Karena bekerja saat ini tidak harus ke kantor, bekerja saat ini bisa dari rumah, dan penting sekali bekerja dari rumah ini juga membutuhkan rumah yang fungsinya juga tepat dan sangat penting juga dalam berkarir dan berkarya di masa era pandemi seperti ini.
Dan saya yakin tahap 3 ini juga menjadi stok baru kita akan buka ya, dan saya juga sudah ditodong nih anggaran tambahan oleh tim Epic ya. Kalau ada tim Epic biasanya bonusnya gede-gede tuh. Saya udah ditodong berkali-kali dan akhirnya ya udah saya nyerah deh. Saya ikutin aja dengan harapan supaya teman-teman agent jualannya lebih banyak lagi dan tahap 3 bisa cepat sold out ya. Saya ucapkan selamat dan selamat menjual, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dery. Oke, terima kasih Bapak Anton. Terima kasih untuk kata sambutannya. Terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut ke acara pokoknya, yaitu kita akan lanjutkan di acara Product Knowledge Citafil Parung Panjang sudah menginjak di tahap ketiga. Untuk untuk kali ini kita ada 2 pembicara di sesi tahap 3 ini. Ada Pak Andri dari Epic Project dan ada Pak Ali Wisen dari selaku Sales Manager Citafil Parung Panjang. Mungkin untuk acara produk yang akan pertama disampaikan dengan Pak Andri, yaitu product knowledge dan program buyer terbaru untuk tahap 3. Mungkin begitu yang sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan agent semuanya. Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Dery, terima kasih Pak Antonius Tongles selaku Direktur dari Citafil Parung Panjang. Pertama-tama saya mau menyapa teman-teman agent. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar. Mungkin Pak Dery bisa, apakah suara saya bisa dicek? Oke, cukup jelas terdengar, Pak Andri. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, menyambut tahun baru 2021, tidak lupa saya ucapkan salam sukses bagi teman-teman semua, baik tim manajemen maupun segenap staf dari Greenwood maupun rekan-rekan agent, prinsipal dan koordinator wilayah. Tahun ini kita sambut dengan penuh optimisme dan kita yakin bahwa tahun 2021 kita akan lebih baik daripada tahun 2020. Dan benar apa yang dikatakan oleh Pak Antonius bahwa tahun 2020 yang sudah kita lalui penuh dengan kejutan, di mana pada awalnya kita kadang-kadang permulaan dari COVID di awal tahun 2020 sempat menimbulkan banyak kejutan bagi kita bahwa banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang akan muncul terutama di industri properti, dan di sini kita setelah melalui tahap kedua dan hasilnya cukup bagus berkat kerjasama dari teman-teman semua, support dari teman-teman agent, maka kita berani mengkampen bahwa tahun 2020 kita sukses memasarkan tahap 1 dan tahap 2 ya, sold out. Terima kasih banyak dan ini sekali lagi berkat kerjasama dan support dari teman-teman agent semua. Dan sebelum memulai acara product knowledge ini, izinkan saya menyampaikan juga bahwa di tengah pandemi seperti ini kita tetap optimis dan permintaan akan perumahan tetap banyak sampai saat ini, dan terbukti bahwa untuk harga-harga di bawah 1 M masih sangat seksi dan masih sangat banyak demand-nya, yang nanti akan kita terangkan juga ke teman-teman buktinya dari hasil penjualan kita di Citafil Parung Panjang ini. Tentu saja selama menjalankan aktivitas tetap kita jalankan protokol untuk antisipasi COVID-19, di mana 3M tetap harus kita jalankan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kita mulai dengan product knowledge Citafil Parung Panjang yang saat ini sudah memasuki tahap ketiga ya. Kita mulai lagi dari asal mula dari Citafil Parung Panjang ya. Jadi mulanya Citafil Parung Panjang. Ya, ini adalah kata dari Citafil Parung Panjang ya. Ini adalah nama klasternya. Citafil Parung Panjang ini sebenarnya dari kata cita ya. Kalau teman-teman mungkin ingin tahu sebenarnya asalnya dari mana sih? Dari kata cita. Cita itu dari cita-cita ya, di mana kita berusaha mewujudkan cita-cita dari teman-teman semua untuk mendapatkan hunian yang
bukan cuma biasa-biasa saja, tapi hunian yang luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau. Bukan kompetitif lagi, tapi sangat terjangkau ya. Selain kompetitif, tapi gampang sekali untuk dimiliki. Dan berdasarkan dengan arti kata dari Citafil, maka kami dari Greenwoods membuat salah satu produk yang luar biasa, dan ini terbukti dari serapan pasarnya. Ya, biasa kita tahu bahwa buyer bukan cuma ngecek dari satu produk saja, tapi dia juga ngecek ke produk-produk yang lain yang serupa. Kalau kita lihat bahwa penjualan tahap 1 dan tahap 2 kita pasarkan dengan sukses, maka boleh kita bicara bahwa produknya memang luar biasa. Ya, setelah klien membandingkan dengan produk-produk serupa, dia tetap memilih Citafil Parung Panjang. Itu adalah buktinya ya. Penjualan kita sukses di tahap 1 dan tahap kedua. Oke, next. Berikutnya. Oke, ini adalah gambaran tentang keinginan dari Greenwoods untuk mewujudkan cita-cita terutama bagi yang belum mempunyai hunian atau bagi keluarga muda agar bisa mendapatkan hunian yang bagus, hunian yang luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau. Next. Sebelum teman-teman untuk ini kan teman-teman agent pasti memasarkan produk ya. Kita sebelum memasarkan produk perlu kita ketahui latar belakang dari produknya, terutama adalah developernya sebagai produsen dari project Citafil Parung Panjang ini. Kenapa sih penting untuk kita mengetahui developer background sebelum kita mulai memasarkan produk? Karena ini akan menjadi tolak ukur. Apakah ini akan menjadi satu produk yang bisa diterima oleh pasar atau enggak? Kita tahu bahwa sebelum kita memasarkan produk perlu ada rasa keamanan, ya, ada rasa safety dari calon buyer sebelum dia memilih. Safety-nya dari mana? Pertama dari legalitas. Kita tahu bahwa di tahap 1 dan tahap 2 sudah banyak unit-unit yang kita akad kreditkan. Nah, itu sebagai bukti bahwa legalitas kita cukup aman. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah developer background. Apa yang kita ukur dari developer background? Sebenarnya adalah komitmen. Jadi developer yang berkomitmen ini bukan cuma sudah pernah memasarkan produk, tapi juga mendelivery produk. Kalau sudah delivery produk, kita lihat apakah dia tepat waktu, dan yang kedua apakah delivery produknya sesuai dengan ekspektasi. Ya, kita lihat track record dari situ. Oke, next. Kita lihat track record dari Greenwoods sebagai developer Citafil Parung Panjang. Greenwoods didirikan tahun 2005 dan sudah lebih dari 43 proyek yang di-delivery, yang sudah jadi dan sudah delivery ke klien. Nah, ini yang membuat teman-teman agent sangat aman dan nyaman untuk menjual produk-produk dari Greenwoods. Ya, jadi saran saya kalau misalnya menemukan ada klien yang tanya rumah dimanapun dan harga berapapun, coba cek di Greenwoods ya. Ingat properti, ingat Greenwoods. Intinya itu. Oke, dari 43 proyek sebesar lebih dari 90%-nya sudah diserah terimakan ke pembelinya. Dan itu adalah bukti dari komitmen Greenwoods sebagai developer. Oke, next kita lihat portfolio dari Greenwoods. Berikutnya. Oke, next. Ya, ini adalah beberapa proyek memang kita tidak mengkampanye semua produk, 43 produk lebih, tapi hanya beberapa produk saja yang mungkin sudah dikenal oleh teman-teman agent. Antara lain ada Citafil Cikarang dengan total luas 3,5 hektar dengan total unit 302. Starting project dipasarkan sejak tahun 2015 dan sudah handover sejak tahun 2018. Berikutnya ada Damara Village Jimbaran Hijau dan ini lokasinya ada di Bali. Kebetulan Epic Project selaku sebagai project konsultannya juga yang ikut mensupport project ini, di mana tahap pertamanya sudah sukses terjual dan kita masuk tahap kedua, sekarang sudah sekitar 80% sold. Berikutnya ada Citafil Dramaga dengan total area 2,5 hektar
hektar dengan total unit 250 unit. Ini adalah proyek perumahan dan mulai dipasarkan sejak tahun 2019, baru 2 tahun yang lalu. Berikutnya ada Damara Village Bogor dengan total area 2,7 hektar dengan total unit 139 unit. Dengan konsep townhouse dan ruko starting project sejak tahun 2015. Berikutnya juga ada JP Apartment ya dengan total area 1,1 hektar dan total unit 1.500 unit. Project starting di 2016. Oke, next. Dan ini adalah proyek-proyek yang sudah selesai. Artinya sudah di handover atau diserah terimakan ke pembeli. Antara lain adalah Greenwoods Garden, Bele Legoso, Sawangan Hill, Greenwoods Townhouse 1, Greenwoods Townhouse 2, Mato Hill dan Palm Spring ya. Jadi semuanya sudah di handover ke buyer. Kalau kita perhatikan juga waktu memasarkan dan waktu handovernya semua tepat waktu. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa Greenwoods merupakan developer berkomitmen. Dan ada beberapa proyek lain juga, antara lain Rukan Niaga Serpong, Pesona Madani, Greenwood Village, Rukan Grand Bintaro, Plaza Giant Pondok Betung, Ruko Pamulang 8, Pamulang 8 Residen, Ruko Rempoa 8, Palm Spring Residen, Soho 8, Paya Bintaro, dan Greenwoods Townhouse. Oke, berikutnya. Oke, kalau kita lihat bahwa banyak sekali produk-produk sekitar dengan harga di bawah 500 jutaan ya. Tentu saja ada kekhawatiran dari calon buyer biasanya mengenai spesifikasi teknis dan konsep dari produknya. Kebanyakan dari produk-produk di harga middle low seperti ini banyak sekali yang kurang memperhatikan dari segi konsep dan dari segi desain. Tidak demikian dengan Greenwoods, di mana kami benar-benar memperhatikan delivery produk dan bentuk produknya. Kita memilih arsitek yang luar biasa, sudah proven dengan prestasinya. Ya, kita bisa sama-sama lihat. Berikutnya adalah profil dari arsitek Citafil Parung Panjang. Next. Citafil Parung Panjang didesain oleh Tektonik Arsitektur. Ya, Tektonik Arsitektur itu sebenarnya putra bangsa orang Indonesia, cuma lebih banyak berprestasi di luar negeri. Dalam hal ini adalah di Australia. Dan bukan cuma dia membangun rumah-rumah di Australia, tapi juga sudah menghasilkan banyak sekali penghargaan di Australia. Ya, kita lihat beberapa awards yang sudah dicapai. Ya, antara lain ada WNSW Dean's Merit itu ada 3 kali, ada Frank Fox Memorial Prize dan ada Andrew Taylor Prize dan Castle Mountain Prize. Jadi ini adalah beberapa penghargaan yang sudah dicapai oleh Tektonik Arsitektur, di mana kita menunjuk Tektonik Arsitektur sebagai arsitek dari Citafil Parung Panjang. Next. Oke, arsitek Citafil Parung Panjang sendiri banyak mengedepankan tentang penghijauan, dan nantinya kita sama-sama akan lihat betapa konsepnya begitu bagus dan begitu matang. Kita masuk ke Citafil Parung Panjang. Oke, ini adalah gambar dari gerbang Citafil Parung Panjang di barat. Kalau kita perhatikan tampilan dari gerbang ini, kalau teman-teman lihat, mungkin ada beberapa yang sudah lihat video progresnya. Gerbang ini sudah jadi. Ya, itu bukti komitmen lagi dari developer. Dan kalau teman-teman sama-sama datang ke lokasi, bisa dilihat bahwa gerbang ini begitu megahnya. Sekilas terlihat seperti perumahan di kelas 1M ke atas. Ya, kalau kita perhatikan juga di sisi kiri dan kanan gerbang itu ada pedestrian walk yang memudahkan teman-teman semua atau klien-klien yang sudah membeli produk di Citafil Parung Panjang, warga di Citafil Parung Panjang, untuk berjalan dengan santai ya, dan ini menghubungkan akses dari depan gerbang atau dari dalam komplek perumahan. Untuk di tengahnya sendiri kita siapkan pos security
ya itu ada view-nya ya, jadi pengawasan cukup ketat, di mana kita mengedepankan keamanan dari pos security ini. Ada 24 jam pengawasan dan keamanan, begitu juga aksesnya kita batasi terbatas pada 2 akses cluster gate, yaitu di timur dan barat. Oke, next. Untuk pencapaian peta lokasi dari Citafil Parung Panjang, lokasinya ada di Parung Panjang. Untuk waktu tempuhnya sendiri kurang lebih sekitar 15 menit dari stasiun Parung Panjang. Dan ini waktu tempuh rata-rata karena banyak teman-teman agent yang sudah datang ke lokasi baik secara survei maupun mengantarkan tamu ke lokasi dari stasiun Parung Panjang. Nah, pertanyaan kenapa kita harus bawa ke area Parung Panjang? Yang pertama, daerah Parung Panjang merupakan daerah yang sangat berkembang, di mana land bank di sekitar Parung Panjang sudah dimiliki oleh banyak developer-developer besar. Dan ini nantinya akan menjadi next Serpong, di mana kalau saya pribadi tinggal di Serpong kurang lebih dari tahun 1999. Waktu itu Serpong Raya sendiri masih belum terlalu terlihat seperti sekarang ini. Tapi dengan adanya perkembangan dari developer-developer sekitar, maka ada pergerakan harga, ada peningkatan harga, ada capital gain yang didapat ya dari pembeli-pembeli rumah di waktu awal Serpong ada ya. Oke, ini juga akan sama proyeksinya dengan sekitar Parung Panjang, di mana pembeli-pembeli rumah di Parung Panjang ini saya yakin nantinya akan mendapatkan capital gain atau pendapatan investasi yang lebih ya dari hasil pembelian rumah di sekitar Parung Panjang ini. Yang kedua tentu saja untuk penghuni di sekitar Parung Panjang yang ingin menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah lengkap dan tersedia di sekitar BSD. Kita tahu bahwa BSD ada 3 stasiun, yaitu stasiun Serpong, stasiun Rawabuntu, dan stasiun Cisauk. Di mana dari stasiun Parung Panjang cukup melewati 1 stasiun saja, yaitu stasiun Cicayur, untuk mencapai area BSD. Jadi bagi penghuni-penghuni di Citafil Parung Panjang, mungkin waktu tempuhnya cukup 10 menit saja sudah sampai ke area BSD. Dan di situ bisa menikmati segala fasilitas yang ada di BSD, tapi kita bisa tinggal dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, next. Ya, ini adalah gambaran akses untuk Citafil Parung Panjang. Akses yang bisa ditempuh adalah tol Jakarta Tangerang, tol Jakarta Serpong, 10 menit dari stasiun Parung Panjang, 30 menit ke Ion Mall, dan 40 menit ke Sumarekon Mall Serpong. 45 menit ke arah Gading Serpong, 50 menit ke arah Karawaci. Sementara untuk pembeli-pembeli atau warga yang menggunakan kendaraan mobil bisa menempuh 55 menit menuju ke arah Tanah Abang Trade Center dan 60 menit ke Sudirman Tamrin. Sedikit revisi ini sebenarnya terbalik, harusnya yang waktu tempuh 10 menit, 30 menit, 40 menit, sampai 50 menit ke arah Karawaci adalah waktu tempuh untuk kendaraan mobil. Sementara untuk 55 menit dan 60 menit ke Sudirman Tamrin menggunakan kereta api. Oke, next. Oke, berikutnya adalah gambaran dari site plan. Di sini yang hendak saya ceritakan adalah kita nantinya akan ada 4 tipe saja yang akan dipasarkan di sini. Yang pertama adalah tipe rumah Alberta dengan luas bangunan 23 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Belfast dengan luas bangunan 30 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi. Serta Calgary untuk 48 meter persegi luas bangunan dan 60 meter persegi luas tanah. Ketiga tipe ini adalah tipe landed housing. Sementara nanti akan kita pasarkan juga untuk komersial area. Sebenarnya untuk teman-teman yang sudah memiliki buyer dan sedang mencari komersial area yang cukup bagus ke depannya dan tentu saja menguntungkan,
boleh langsung menghubungi PIC developer, dalam hal ini mungkin diwakili dengan Pak Demi atau Pak Ali. Karena kalau kita perhatikan di sisi sebelah kanan, di dekat dengan pintu masuk di sisi timur, itu ada yang warna coklat adalah area komersilnya. Kalau kita perhatikan keunggulan dari komersil ini adalah dekat dengan perumahan, di mana jam operasionalnya tidak terbatas boleh dibilang, bisa 24 jam. Dan untuk lini usahanya sangat fleksibel sekali. Dan berikutnya kita perhatikan juga komposisi antara komersil area dengan huniannya. Kalau kita perhatikan komposisinya bahkan tidak mencapai 5% dari total hunian. Artinya sangat sehat ya. Boleh dibilang kalau lini usahanya sesuai dengan kebutuhan dari penghuni Citafil Parung Panjang, maka sudah pasti cuan ya, cuan cengli. Oke, dari sisi akses, semua penghuni Citafil Parung Panjang sudah pasti melewati area komersil ini. Ya, jadi aksesnya dan trafficnya sudah pasti nantinya akan sangat bagus. Oke, apalagi yang bisa kita ceritakan ke buyer berhubungan dengan site plan ini? Yang berikutnya adalah biasanya site plan untuk fasilitas-fasilitas, terutama fasilitas utama, banyak sekali developer lain meletakkan fasilitas utama dekat dengan gerbang atau dekat dengan tipe yang paling besar. Seolah-olah fasilitas hanya merupakan hak privilege dari penghuni yang membeli unit-unit besar saja. Tapi tidak demikian halnya dengan developer Greenwoods. Dalam hal ini dengan Citafil Parung Panjang sebagai proyeknya. Kita perhatikan seluruh penjuru dari perumahan Citafil Parung Panjang, fasilitas begitu tersebar rata ya, bahkan di setiap sudutnya. Dengan begitu setiap area dari perumahan Citafil Parung Panjang merupakan area yang sangat strategis. Karena dengan jangkauan yang sangat singkat, dengan jangkauan yang cukup dekat dari rumahnya, bisa menjangkau setiap fasilitas yang ada di klaster Citafil Parung Panjang ini. Kalau kita perhatikan di sisi barat ada gerbang barat, di mana di sisi kanan kirinya ada taman juga yang bisa digunakan untuk rekreasi. Kalau kita lihat juga di sebelah sisi utaranya ada ruang serbaguna atau clubhouse ya, multifunction hall, di mana warga-warga bisa menggunakan ini untuk area istirahat, mungkin area untuk bercengkrama dan sebagainya. Untuk jogging track sendiri kita sediakan di sisi paling selatan ya. Dan di tengahnya itu masih ada 2 taman lagi. Di sisi timur kita ada ada fasilitas berupa lapangan basket dan gazebo. Oke, next kita perhatikan tampilan dari setiap fasilitas yang ada. Oke, next. Berikutnya. Oke, berikutnya. Ya, ini adalah gambaran dari clubhouse atau multifunction hall yang ada di klaster Citafil Parung Panjang. Kita perhatikan di sini ada outdoornya juga, ada indoornya juga alias ruangan yang ber-AC. Di sini kita perhatikan fasilitas yang disesuaikan dengan karakter penghuni di perumahan, terutama di harga 500 jutaan ke bawah ya. Biasanya karakter pembeli di rumah-rumah ini, di kelas seperti ini, suka sekali bercengkrama, suka sekali bersosialisasi. Maka kita sediakan tempat-tempat untuk bercengkrama dan bersosialisasi. Kalau kita perhatikan di sini ada outdoornya juga, ada tempat duduk, ya, enak sekali ya, suasananya nyaman sekali. Begitu juga ada indoornya. Jadi walaupun kondisi sedang hujan atau sedang panas sekalipun, kita bisa memanfaatkan clubhouse atau multifunction hall ini. Next. Oke, ini adalah komersial area yang sudah saya ceritakan sejak awal, di mana komersil ini kita desain juga begitu bagusnya, ya, ada pedestrian walk juga untuk
untuk pembeli berjalan, ada areal parkirnya yang cukup luas juga, dan sekali lagi unitnya sangat terbatas ya. Jadi kita hanya memasarkan komersil ini saja untuk klaster Citafil Parung Panjang. Yuk, bagi teman-teman yang sudah punya klien yang kebetulan sedang mencari tempat untuk usaha, segera hubungi PIC dari developer, yaitu Pak Demi atau Pak Ali secara langsung untuk mendapatkan unit komersil area yang sangat terbatas ini sesegera mungkin. Oke, next. Ini adalah tampilan dari jogging track yang lokasinya ada di selatan klaster. Panjang jogging track ini kurang lebih sekitar 450 meter, di mana kita sediakan juga tempat-tempat duduk di sekitar jogging track ini. Jadi untuk perumahan yang tipe Calgary yang menghadap ke jogging track ini merupakan satu privilege yang luar biasa, ya. Oke, next. Ini adalah gambaran dari basketball court atau lapangan basket yang lokasinya ada di sisi timur dari perumahan klaster Citafil Parung Panjang. Kalau kita perhatikan di sini lapangan basketnya bukan 3-on-3. Kalau 3-on-3 biasanya ya namanya keren 3-on-3, tapi artinya cuma setengah. Tapi kalau di sini kita berikan satu lapangan basket yang full. Kenapa kita berikan lapangan basket yang full? Karena lapangan basket full ini multiguna. Bisa gunakan juga untuk voli, mungkin bisa digunakan untuk futsal, bisa digunakan juga untuk badminton, atau tempat bermain anak-anak pada saat tidak digunakan untuk sesi olahraga. Dan kita sediakan juga ada gazebo-gazebo. Nah, gazebo ini adalah tempat bersosialisasi. Lagi-lagi ada tempat sosialisasi untuk warga. Biasanya kalau merunut dari kebiasaan dari penghuni rumah di kelas 500 juta ke bawah, mereka akan menggunakan gazebo ini kalau ibu-ibu di sore hari, sementara bapak-bapak mungkin malam hari, ya. Bisa untuk bercengkrama, mungkin berdiskusi dan sebagainya. Dan kita perhatikan juga banyak juga pedestrian walk. Jadi pedestrian walk yang dari gerbang utama tadi itu terkoneksi bukan cuma terhadap perumahan-perumahan di dalamnya juga, tapi juga terkoneksi terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di klaster Citafil Parung Panjang. Kita perhatikan juga di sini tamannya kita bukan cuma rumput saja, tapi benar-benar kita buat landscape yang rapi, landscape yang cantik, di mana dengan adanya landscape ini bisa memastikan kenyamanan bagi penghuni perumahan Citafil Parung Panjang. Oke, next. Ini adalah Branghang, ya, atau taman samping, dan ini terdapat di beberapa blok perumahan. Tidak seperti biasanya proyek-proyek untuk perumahan di kelas 500 jutaan ke bawah, di mana developer hanya mengedepankan blok-blok yang panjang, ya. Jadi penghuni yang kebetulan mendapatkan perumahan di tengah-tengah blok itu harus berjalan sedemikian jauhnya mengelilingi blok untuk menuju ke fasilitas sekitar. Tapi dengan adanya Branghang atau taman samping ini, yang kebetulan lokasinya ada di tengah-tengah blok, akan mempermudah penghuni-penghuni dari Citafil Parung Panjang ini untuk berjalan kaki menuju ke fasilitas-fasilitas di sekitarnya tanpa harus berjalan mengelilingi blok. Kalau kita perhatikan juga di sini bukan cuma taman samping, ya, bukan cuma kita berikan rumputnya saja, tapi kita berikan juga pepohonan dan landscape yang cantik. Bukan cuma itu, kita berikan juga perkerasan alias pedestrian walk, sekaligus juga tempat duduk untuk bersantai. Ya, jadi fasilitasnya luar biasa sekali. Oke, next. Berikutnya. Oke, kita lihat sendiri area tempat bermain anak. Banyak sekali perumahan-perumahan di level seperti ini yang cuma menaruh 1 atau 2 permainan anak saja. Tapi kalau kita perhatikan di Citafil Parung Panjang, kita berikan satu area yang sangat luas, yaitu benar-benar real children playground, di mana
areanya itu lengkap fasilitasnya. Bukan cuma kita perhatikan ada juga cungkit, ada permainan ayunan dan sebagainya. Itu areanya sangat luas untuk teman-teman anak-anak bercengkrama. Dan kita perhatikan juga kebutuhan dari orang tua pada saat menjaga anak-anaknya saat bermain. Kita siapkan juga tempat duduk di sekitar area permainan anak itu sendiri. Jadi akan sangat memudahkan orang tua dalam mengawasi anaknya dalam bermain di area ini. Oke, next. Dan kita tahu bahwa untuk pembeli di sekitar Citafil Parung Panjang, untuk perumahan Citafil Parung Panjang ini, kebanyakan adalah pengguna jasa kereta api. Oleh karena itu, Citafil Parung Panjang menyiapkan shuttle car dari dan ke klaster Citafil Parung Panjang menuju stasiun Parung Panjang, ya. Dan ini kita akan sediakan hanya khusus privilege ini ya, bagi penghuni klaster Citafil Parung Panjang. Jadi bagi pengguna kereta api yang tinggal di perumahan Citafil Parung Panjang, jangan khawatir nih, ya, bangun pagi tinggal nunggu, kemungkinan stasiunnya ada di beberapa spot, terutama di clubhouse-nya. Jadi tinggal jalan menuju ke clubhouse, nunggu shuttle car-nya, maka akan langsung diantar ke stasiun Parung Panjang. Begitu juga pada saat sore menjelang pulang dari kantor, begitu sampai stasiun Parung Panjang, ada shuttle car dari kita yang akan menunggu para penghuni itu untuk kita antar ke rumah atau ke klaster Parung Panjang, ke klaster Citafil Parung Panjang. Oke, next. Nah, ini adalah unit plan-nya. Next. Tipe yang pertama adalah tipe Calgary. Di sini tampilannya kita perhatikan sangat modern, minimalis, dan sesuai dengan segmen pasar yang kebetulan adalah anak-anak milenial nih. Sebenarnya sudah ada pergeseran pasar di mana desain sangat berpengaruh bagi keputusan konsumen dalam membeli. Ya, terutama anak-anak milenial harus tahu nih. Kadang-kadang desainnya nggak cocok, dia nggak beli, ya, karena desain kelihatannya merupakan salah satu faktor utama dalam keputusan membeli. Kita perhatikan ini cukup diminati. Kelihatan dari mana? Dari hasil penjualan kita di tahap 1 dan tahap 2 sukses. Oke, next. Berikutnya kita masuk ke dalam denah, di mana kita sediakan juga 2 lantai, ya. Untuk tipe Calgary ada 2 lantai, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu, dan 1 carport. Tapi kita perhatikan bahwa ada kelebihan tanah di belakang dengan panjang kurang lebih sekitar 2,8 meter yang bisa kita gunakan apabila nantinya ada anggota baru dari pembeli. Atau misalnya ada orang tua yang nantinya tinggal di situ, mungkin bisa dikembangkan menjadi 1 kamar lebih di belakang, agar orang tua nggak naik turun tangga, ya. Kita perhatikan di situ ada taman lebih. Ada dapur juga di belakang, dapur kotor, ya, udah disediakan juga, dan desain ini sangat nyaman sekali. Untuk kamar tidur kita kamar mandi kita sediakan 1 di bawah dan 1 di atas. Sebenarnya carportnya bukan cuma kapasitas 1 mobil, tapi juga masih muat 1 motor. Oke, next. Berikutnya adalah tipe 1 lantainya kita. Ini adalah tipe primadona dari klaster Citafil Parung Panjang. 1 lantai saja untuk pasar tipe Belfast dan Alberta untuk yang tahap pertama kita pasarkan sebenarnya sama. Bedanya adalah di jumlah kamar tidurnya saja. Untuk tipe Belfast kita perhatikan kamar tidurnya ada 2, kamar mandinya ada 1. Ya, jadi ini untuk keluarga mula-mula. Untuk 1 kamar tidur untuk anak dan 1 kamar utama untuk orang tua. Sebenarnya untuk dua anak apakah masih bisa? Bisa, ya. Kalau kita pakai di kamar tidur anak itu bisa pakai tempat tidur susun misalnya. Ya, jadi untuk anggota keluarga yang isinya 4 orang,
masih memungkinkan untuk membeli tipe Belfast ini ya. Untuk tipe Belfast luas tanahnya 60 meter persegi, luas bangunannya 30 meter persegi. Sementara carportnya kapasitas 1 mobil dan 1 motor. Oke, next. Ini adalah tipe Alberta, tampilan fasad depan antara tipe Alberta dengan Belfast sama. Perbedaannya adalah di jumlah kamar tidurnya saja. Next. Ya, ini adalah denah tampak dalam dari tipe Alberta. Tapi karena selisih antara Belfast dengan Alberta tidak terlalu jauh dan masih dalam jangkauan cicilan, terutama bagi pembeli dengan cara bayar KPR, penambahannya sangat sedikit ya, sekitar 200 ribuan per bulan gitu juga udah cukup untuk mendapatkan tipe Belfast. Maka banyak sekali pembeli-pembeli yang justru lebih memilih Belfast daripada Alberta. Itulah kenapa komposisi untuk tipe Alberta kita kurangi sebatas pada tahap pertama saja. Untuk tahap 2 dan 3 berikutnya kita tidak lagi mengeluarkan tipe Alberta. Oke, next. Ya, ini adalah gambaran interior dari tipe perumahan kita. Kalau kita perhatikan sebenarnya banyak sekali developer yang menggunakan interior yang begitu mentereng, begitu mahal untuk tipe perumahan dengan harga di bawah 500 jutaan. Tapi tidak demikian dengan klaster Citafil Parung Panjang. Kita menggunakan interior yang dengan harga yang sangat terjangkau, simple tapi homey, ya. Dengan kebutuhan yang sudah ada di sini. Kalau kita perhatikan ada TV, di bawahnya juga sudah ada rak TV-nya lengkap. Kalau kita perhatikan juga sudah ada meja makan round table ya dengan kapasitas 4 seat ya sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Ada rak juga dan ada sofa juga ya. Untuk tampilan interior ini teman-teman sendiri bisa langsung datang ke rumah contoh Citafil Parung Panjang yang lokasinya ada di Jalan Victor BSD. Dari Jalan Pahlawan 1000, lurus aja, ketemu pertigaan Tekno Widya, ke arah Taman Tekno, masih lurus, tepat di sebelah kedai Pak Ciman. Ya, lokasinya ada di situ. Dan kita sediakan juga 2 rumah contoh sekaligus, jadi bisa lihat fisiknya, bisa lihat speknya, bisa lihat interiornya, barangkali akan mendapatkan ilham dari interior-interior yang kita sudah setting di kedua rumah contoh itu ya. Ini adalah tampilan dari kamar tidurnya. Next. Ini adalah spesifikasi teknis dari Citafil Parung Panjang. Mungkin kalau kita perhatikan ada beberapa yang perlu kita cermati, yaitu keramik 40x40 ya. Rangka atapnya sudah baja ringan, plafon gypsum, pintunya double multiplex dengan rangka kayu. Jendelanya sudah menggunakan aluminium plus kaca. Klosetnya duduk, kita menggunakan jet washer juga dan wastafel. Sementara untuk saluran air bersih masih tentatif antara jet washer, antara artesis komunal, sumur artesis komunal atau PDAM ya. Tapi kita sedang mengusahakan untuk mendapatkan PDAM bagi penghuni Citafil Parung Panjang. Oke, next. Oke, demikian presentasi untuk produk knowledge dari klaster Citafil Parung Panjang. Dari slide ini kita lihat bahwa banyak sekali bank yang sudah kerjasama dengan klaster Citafil Parung Panjang, yaitu OCBC, Panin Dubai, Bank BTN, BNI, BRI, dan Mandiri Syariah. Ini bukti bahwa legalitas dari developer Greenwoods maupun klaster Citafil Parung Panjang tidak perlu dipertanyakan kembali ya. Jadi sudah aman, teman-teman bisa jualan, habis jualan juga enak makan, enak tidur tanpa harus cemas ya. Untuk Greenwood sendiri merupakan kerjasama dari Epic Project selaku marketing koordinator dan disupport oleh Jitu.
ada tambahan sedikit mengenai spesifikasi teknis. Mohon maaf tadi saya agak terlewat. Di spesifikasi teknis itu dindingnya double. Ya, dindingnya double, masing-masing rumah punya dinding masing-masing dan salurannya tertutup, saluran airnya tertutup. Ya, pedestrian walk itu ada di atas saluran air. Jadi jangan khawatir ada bau atau ada sampah dan sebagainya, selokannya semua tertutup. Areanya akan sangat cantik sekali nantinya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, Pak Andri, mungkin saya boleh balik sedikit Yaitu, sebelum kita ke program bayar, Pak Andri. Oke, mungkin saya wakilkan pertanyaan dari tim dari teman-teman agent. Untuk kali ini kita pasarkan tahap 3 tuh, kita open tahap 3 tuh posisinya yang sebelah mana, mungkin Pak Andri boleh dikasih tahu Pak Andri nih. Oke, untuk tahap 3 sendiri kita mulai buka di sisi utara, ya, di blok G, H2 ya, G2 dan H2. Itu kita pasarkan dulu. Yang sudah ada warnanya, warna biru itu mewakili Calgary, warna kuning mewakili tipe Belfast. Sementara yang abu-abu kita masih keep dulu, kita belum pasarkan. Jadi teman-teman langsung fokus pada unit-unit yang sudah ada warnanya saja. Kurang lebih begitu ya Pak Dery ya. Oke, berarti ada pertanyaan lain? Di sini blok J2 ya Pak Andri ya, J2, H2, G2 ya, itu untuk tahap 3 G2, ya Bapak Ibu ya. H2 sama I2 dan J2. Itu ada yang warna biru dan kuning. Oke, sebelum lanjut ke program bayar Pak Andri, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman agent. Berapa luas untuk total keseluruhan lahan Citapil Parung Panjang, Pak Andri? Oke, luas area keputus dan Pak Andri, masih memungkinkan untuk potensi pengembangan ya. Ya, kalau kita sama-sama sukseskan penjualan, mudah-mudahan tahun ini sama-sama berdoa, mudah-mudahan bisa sold out ya. Barangkali dari pihak koneksinya Pak Andri hilang sepertinya nih. Mungkin boleh dibantu Pak Ali untuk handle. Oke, Pak Andri. Oke, Pak Andri sudah bergabung. Maaf, tadi sudah kembali ya, bergabung ya. Mohon maaf, tadi sambungannya agak terkendala. Oke, silakan. Oke, ada satu pertanyaan lagi Pak Andri. Ada pertanyaan lagi? Untuk luas jalan di dalam perumahan Pak Andri. Mungkin saya bisa bantu jawab Pak Dery untuk luasan jalan. Jadi untuk luasan jalan di Citapil Parung Panjang sendiri itu semuanya itu 6,5 meter untuk keruh jalannya. Tapi memang kita ada dua jalan yang cukup besar, yang memang perbedaan sedikit, itu di 7 meter, itu di Jalan Boulevard Utara dan Jalan Boulevard Selatan. Patokannya itu adalah selurusan dengan gate, baik gate barat ataupun gate utama kita. Yang selurusan dengan gate kita itu lebar jalannya 7, sisanya semua 6,5 meter, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ali. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan cukup banyak. Ini mungkin nanti akan terjawab mengenai inden berapa lama, itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, ada yang menanyakan lagi nih dari mungkin boleh dijawab oleh Pak Andri atau Pak Ali. Apakah jaringan listrik dan telepon itu underground? Saya coba jawab untuk silakan Pak Ali. Monggo Pak Andri, monggo. Enggak apa-apa. Saya mungkin kayak gini nih, biar enak. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang sudah mengenal, ada yang belum.
Saya perkenalkan dulu Pak Ali sebagai Head of Marketing dari Marketing and Sales ya. Head of Marketing and Sales dari klaster Citafil Parung Panjang ini. Ya, jadi bagi yang mungkin baru tahu tentang klaster Citafil Parung Panjang, ya ini adalah Pak Ali yang biasanya membantu teman-teman semua, bukan cuma mengenai distribusi marketing tool, tapi juga menjelaskan tentang detail dari klaster Citafil Parung Panjang ini. Pak Ali, silakan Pak Ali. Thank you Pak Andri. Tadi pertanyaannya soal instalasi listrik ya Pak Dery ya, mohon maaf ya. Ya betul, saya takut ini. Oke Bapak Ibu, untuk instalasi listrik dengan jaringan listrik kita memang masih di atas Bapak Ibu untuk saat ini. Tapi memang kita mengedepankan, kalau Bapak Ibu dari perhatikan dari presentasi Pak Andri, memang kita kedepankan untuk konsep rumah yang memang kita segmenkan ke milenial. Dari bentuk rumahnya sangat menarik sih, gitu, dari desain, dari layout, memang kita maksimalkan di sana. Tapi kalau memang untuk jaringan listrik, kita sementara ini memang masih bisa katakan itu semua di atas. Tapi untuk saluran air sudah tertutup, dan tadi juga saya sempat lihat pertanyaan bahwasannya di Citafil Parung Panjang ini jalannya itu aspal atau konblok ya. Itu kita bisa pastikan itu konblok Bapak Ibu di bagian dalamnya. Jadi itu bahasanya untuk konblok pun secara nanti konsumen yang tinggal di sana untuk biaya maintenance-nya pun lebih ringan gitu, karena memang kalau aspal pengalaman dari saya pribadi, rumah aspal itu agak merepotkan. Kalau ada lubang depan rumah saya harus turunan 1 gang nih untuk ngaspal gitu. Tapi kalau konblok fungsionalnya lebih mudah, perbaikannya lebih gampang, dan biayanya pun lebih ekonomis seperti itu. Thank you Pak Ali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kita akan buka Q&A lagi nanti di sesi selanjutnya. Kita lanjut ke program bayar mungkin. Oh, ini dulu, sorry Pak Andri. Ini mungkin boleh cerita sedikit Pak Andri, untuk Citafil Parung Panjang kita udah pasarkan sampai ke tahap 3. Mungkin boleh sedikit di-sharing mengenai grafik penjualan Citafil Parung Panjang nih. Selama keadaan pandemi seperti ini, mungkin boleh cerita sedikit Pak Ali atau Pak Andri. Mungkin dari Pak Andri. Oke, kita tahu bahwa sama-sama di masa pandemi ini banyak sekali yang tadi di awal saya sudah cerita bahwa saya cerita sedikit ya. Kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini begitu luar biasanya menerpa perekonomian Indonesia. So banyak sekali pelaku-pelaku dari terutama lini usaha properti yang pada saat awal begitu syok ya. Tapi dari pengalaman kita sendiri, terutama untuk penjualan Citafil Parung Panjang ini, itu justru terbalik nih. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Antonio sejak awal sebelum produk knowledge ini dimulai. Banyak sekali kejutan yang kita alami di tahun 2020 ini. Boleh dibilang proyeksi penjualan kita di tahun 2020 sejak bulan Juli. Sebenarnya kalau mau ditarik awal, dari bulan April itu udah mulai ngebut ya. April itu kita cuma shock di minggu pertama dan minggu keduanya saja. Bulan Mei, Juni, Juli, bahkan sampai bulan Desember penjualan kita terus meningkat tajam. Ya, jadi bukan cuma meningkat saja, tapi meningkat tajam. Itulah kenapa untuk penjualan tahap kedua ini justru lebih cepat dari penjualan tahap pertama. Tahap kedua kita sold out itu nggak sampai 1 tahun. Jadi kurang lebih cuma berapa bulan ya Pak Ali ya? Saya hampir lupa tuh. Pertengahan ya. Kita starting buka tahap kedua itu pertengahan tahun 2020. Jadi penjualan justru sangat cepat pada masa pandemi ini. Dan ini kita mengajak teman-teman semua, terima kasih bagi teman-teman agent yang sudah bantu support kita dalam penjualan di tahap kedua dan di tahun 2020. Bahkan sejak awal. Dan perlu kita tambahkan juga
mungkin developer Greenwoods dulu kurang familiar di telinganya teman-teman agent. Itu karena untuk developer Greenwoods biasanya menggunakan in-house untuk menjaga di marketing galerinya. Tapi kalau untuk Citafil Parung Panjang sendiri, boleh dibilang 100% penjualan by sales agent. Ya, ini perlu apresiasi. Wah, Pak Andri terputus lagi sepertinya, Pak Ali. Padahal lagi seru-serunya nih, Pak. Iya nih Pak Ali. Boleh mungkin ini mungkin buktinya ya Pak Ali, untuk Citafil Parung Panjang ini segmennya rumah di bawah 1 miliaran masih dicari orang untuk di masa pandemi seperti ini ya Pak Ali ya. Betul. Sebenarnya begini, kalau saya lihat dari keadaan pandemik ini, memang keadaan terkesan memang ini bukan hal yang biasa ya. Ini hal yang memang bisa dikatakan di luar prediksi kita mengenai memang adanya pandemik dan corona seperti ini. Tapi yang saya lihat sebenarnya kenapa memang dari angka penjualan kita pun bisa cukup stabil ya di era seperti ini ya, karena memang keadaannya sekarang ini semua orang perlu rumah. Karena balik lagi mungkin pas dahulu sebelum ada pandemi mereka jarang WFH ya. Sekarang kebanyakan WFH dan belum punya rumah, masih tinggal dengan orang tua atau dengan keluarga. Mereka merasa tidak optimal Bapak Ibu untuk bekerja di rumah. Karena memang ya kesannya mungkin rumahnya terlalu ramai ataupun terlalu padat, banyak distraction, anak dan segala macam. Nah, banyak konsumen yang berpikir untuk beli rumah saat ini. Itu terbukti bahkan di bulan Desember 2020 penjualan kita tidak mengalami penurunan. Penyebabnya apa? Karena balik lagi, kalau pandangan saya melihatnya adalah biasanya orang Desember itu pastinya vacation, holiday, keluar kota, mungkin keluar negeri atau apa, alokasi dana ke semuanya. Tapi sekarang karena memang keadaan seperti ini, budget mereka itu mereka alokasiin kemana sih? Kebanyakan mereka mikirnya adalah ke investasi, dan mereka yang belum punya rumah rata-rata pastinya memikirkan untuk beli rumah. Dan Citafil Parung Panjang memang secara campaign kita itu kita memang ingin mewujudkan cita-cita dari konsumen untuk punya rumah. Makanya segmented Citafil ini cukup menarik, apalagi memang begitu konsumen memang ya saya cuma bisa katakan seperti ini sih. Daerah Parung Panjang untuk perumahan itu cukup banyak Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, dan ada beberapa developer juga memang sudah masuk dan termasuk developer besar gitu. Tapi memang yang kita kedepankan di Citafil Parung Panjang itu adalah dari desain rumah, kenyamanan aspek tinggal, dan fasilitas-fasilitas umumnya yang memang menunjang untuk mereka lebih produktif gitu. Kalau dari saya sih seperti itu, dan bahkan memang dari artikel yang ada, harga rumah di bawah 1 M ini cukup laris. Kenapa? Karena balik lagi memang banyak orang yang berpikir harus punya rumah saat ini. Seperti itu sih Pak Dery. Mungkin dari Pak Andri udah kembali nih, ada yang mau ditambahkan Pak Andri? Cukup jelas Pak Ali. Cukup jelas ya. Jadi mungkin penjelasan dari Pak Ali sudah cukup mewakili sih. Silakan ke next. Pertanyaan berikutnya. Sebelum ke program bayar nih, Pak Andri, Pak Ali, ini masih ada pertanyaan tentang produk juga nih, tentang Citafil. Citafil Parung, Ibu Suharti, Citafil Parung Panjang itu banjir nggak sih Pak? Wah, kalau saya sih suka banget nih. Dengan pertanyaan seperti ini saya sangat suka nih. Kalau saya suka nyelenehnya gini sih Pak Dery sih sama Pak Andri. Kalau sampai Parung Panjang banjir, berarti Jakarta jadi cendol sih Bapak Ibu. Karena ya ngomong jujur, daerah Parung Panjang itu kan memang secara dataran cukup tinggi, jadi memang untuk aspek banjir pun itu sangat jauh lah dari hal itu, gitu. Dan kita pun pastinya kekhawatirannya kan biasanya itu banjirnya itu bukan banjir pada umumnya, tapi banjir lokal ya. Contoh kayak ngomong hujannya terlalu deras, debit air terlalu banyak segala macam, itu menyebabkan genangan. Nah, itu pun kita sudah tunjang, kita sudah perhitungkan itu dengan bahasanya membangun
infrastruktur air yang baik sih untuk saluran airnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memasarkan dan yang memang nanti akan beli dan tinggal di sana, nggak perlu khawatir soal hal itu karena memang sudah kita minimalisir akan hal itu, seperti itu sih. Oke, kesimpulannya berarti tidak banjir Citapil itu. Tidak banjir, Pak Dery. Oke, satu lagi nih Pak Ali. Ada yang nanya nih, total unit untuk proyek Citapil tuh total keseluruhannya ada berapa unit Pak Ali? Oke, mungkin saya highlight lagi. Jadi tadi untuk luasan lahan secara keseluruhan kita 7,7 hektar. Itu dengan total unit ada 686 unit. Nah, dari 686 unit itu hanya ada 12 unit ruko saja. Jadi Bapak Ibu kalau yang ada punya konsumen yang memang cari area usaha atau komersil, saya bilang ini peluang yang sangat baik karena balik lagi unit ruko kita hanya ada 12 unit saja Bapak Ibu dan memang baru kita pasarkan di 3 unit yang pertama gitu. Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu buka supermarket itu adalah supermarket pertama di Citapil Parung Panjang untuk memenuhi kebutuhan 600 lebih kepala keluarga yang tinggal di sana nantinya ke depannya. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanggung nih Pak Ali, nanggung. Berapa sih tinggi floor to ceiling untuk unit Citapil Pak Ali? Kalau untuk floor to ceiling, wah berarti kalau yang masih nanya floor to ceilingnya belum berkunjung nih ke. Iya, ini biar mateng nih. Sama kita rumah kupas contoh dulu Pak Ali nih. Bapak Ibu, saya cuma mau himbau satu, Bapak Ibu yang memang baru tahu Citapil Parung Panjang ataupun memang baru mau memasarkan Citapil Parung Panjang, saya sarankan Bapak Ibu berkunjung ke Marketing Galeri, jadi bisa lihat sendiri untuk rumah contoh. Memang kita sudah bangun rumah contoh untuk 2 tipe di Belfast dan Calgary di rumah contoh. Nah, saya ingin menjawab sedikit mungkin untuk ceiling. Itu ceiling kita itu untuk tipe Calgary di 2,8 meter, itu sama lantai 1 dan lantai 2. Dan untuk yang tipe 1 lantai, kita juga tidak mengesampingkan, bahkan kita kasih lebih, karena tipe 1 lantai kita itu ceilingnya cukup lebih tinggi di 3,2. Jadi secara sirkulasi udara dan feel rasa lebih luasnya tuh lebih besar sebenarnya gitu. Jadi terkesan ruangannya jadi lebih enak seperti itu karena kita memang sengaja untuk yang tipe 1 lantai kita buat ceilingnya memang lebih tinggi dibanding yang 2 lantai seperti itu. Oke, cukup jelas Pak Ali. Ini ada yang raise hand, mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin nanti saya lanjut di sesi berikutnya ya. Ini kita mungkin ada sesi yang ditunggu mengenai program bayar yang akan disampaikan oleh Pak Andri. Mungkin kita lanjut dulu aja ke program karena Oke, thank you. Ya, Pak Andri, kita lanjut Pak Andri ke program Pak Andri. Untuk program bayar Pak Andri. Lanjut. Ya, ini yang ditunggu oleh teman-teman agent. Oke, lanjut. Oke, thank you. Kita ke slide berikutnya. Oke, kita kalau dari tadi teman-teman sudah tahu tentang produknya, sudah tahu tentang developernya, dan udah mulai naik nih PD-nya. Wah, kelihatannya bahkan teman-teman dari agent bahkan sudah tahu kira-kira saya mau menawarkan ke siapa nih ya. Wah, ini pembelinya saya banyak. Bahkan mungkin saya kenal perusahaan A, mungkin bisa ditawarkan untuk corporate di tahap pertama. Kebetulan kita juga sempat closing. Ya, oke. Setelah pengen tahu untungnya berapa sih kalau kita jualan cluster Citapil Parung Panjang. Next. Oh, programnya dulu ya, program untuk bayarnya kita dulu nih. Program dulu Pak. Promo Pak kado tahun baru. Iya. Promo kado tahun baru ya, tepuk tangan dulu. Pak Andri udah nggak sabar. Jadi bukan cuma produk yang bagus. Reward sales soalnya nih. Oh iya, nggak keburu. Pengen buru-buru sampai ke sana nih bro. Oke, kita masuk ke promo kado tahun baru. Next.
Ya, banyak sekali orang yang bingung, ya. Kalau orang mau beli rumah, biasanya banyak sekali biaya yang harus dibayarkan di awal, entah DP, entah BPHTB, AJB balik nama atau KPR, ya. Itu biaya yang harus kita bayarkan di awal pada saat pembelian rumah. Dan ini merupakan hal yang sensitif bagi segmen pembeli di kelas rumah di bawah 1M. Atau khususnya di bawah 500 jutaan. Kita perhatikan, ada kebutuhan tentang ini. Oke, next. Apa solusi dari kita? Ya, apa solusi dari developer terkait dengan produk Citafil Parung Panjang? Oke, berikutnya. Ya, next. Free biaya BPHTB, AJB, dan balik nama. Kita cover untuk biaya terbesarnya. Ya, ini adalah biaya terbesar pada saat semua buyer membeli rumah. Dan ini merupakan hal yang paling berat untuk di kelas harga di bawah 500 jutaan atau di bawah 1M. Tidak cuma itu, kita juga bantu untuk DP-nya. Kita berikan cashback untuk DP sebesar 50%. Yaitu 50% dari berapa sih DP-nya? Dari 5% untuk cara bayar KPR Express. Oke, next. Nah, bukan cuma kita permudah juga untuk biayanya. Kita permudah juga untuk, kita berikan juga untuk smart door lock. Ya, jadi udah canggih nih, biasanya smart door lock ada sensor sidik jarinya, ada menggunakan PIN, begitu juga manual ya. Jadi tingkat keamanannya bakal lebih tinggi lagi nih teman-teman semua di perumahan Citafil Parung Panjang ini. Begitu juga kita akan berikan free sofa bed ya, mereknya Vita. Ini waktu produk knowledge tahap yang kedua sempat kita jadikan hadiah nih buat teman-teman agent. Dan banyak testimoni ini nyaman sekali. Boleh dong ada lagi. Wah, ini boleh nih. Tapi kali ini buat bayar. Begitu juga kita berikan free voucher Pak Ciman. Ini Pak Ciman lagi ngetren nih. Ya, kalau teman-teman semua datang ke rumah contoh, boleh mampir kalau kebetulan bawa kliennya, ajak makan bareng di Pak Ciman. Kebetulan lokasi marketing galeri dan rumah contoh bersebelahan dengan Pak Ciman. Oke, next. Oke, di sini kita punya KPR Freedom sebagai program pembeli, ya. Free biaya all in ada di dalam harganya. Jadi harga sudah termasuk free BPHTB, AJB, dan balik nama, biaya KPR, dan biaya notaris. Jadi harusnya teman-teman lebih pede lagi untuk menawarkan produk Citafil Parung Panjang ini nih. Karena buyer udah nggak pusing lagi tentang biaya-biaya yang besar di awal tadi. Ya, oke. Untuk KPR Freedom, tadi bisa balik ya, ada notnya nih, ada kondisinya. Free KPR untuk free biaya KPR maksimal 5% dari total plafon yang disetujui. Oke, next. Nah, ini adalah ilustrasi skema pembayaran tipe Belfast dan Calgary. Untuk payment schedule-nya kita sediakan untuk tipe Belfast yaitu hard cash, installment 12 kali dan 18 kali. Untuk tipe Belfast kita perhatikan yang penting mekanisme cara bayarnya saja. Kita tidak muluk-muluk, cukup mudah untuk diingat yaitu harga dikurangi uang tanda jadi dibagi termin rata. Jadi misalnya untuk installment 12 kali, maka dari harga 339.460.000 dikurangi uang tanda jadi. Kita perhatikan uang tanda jadi untuk dua tipe Belfast, untuk tipe Belfast dan Calgary, kedua tipe ini sama, cukup dengan 1 juta rupiah saja ya. Dari harga dikurangi 1 juta dibagi 12 kali, itu untuk mekanisme pembayaran installment 12 kali. Jadi sangat mudah untuk diingat dan kita perhatikan untuk pembeli-pembeli terutama wira swasta yang punya restoran atau profesional-profesional muda bisa menggunakan cara bayar installment. Untuk tipe Belfast maksimal di 18 kali dan untuk tipe Calgary maksimal di 24 kali.
Dan kita perhatikan juga kok uang tanda jadinya begitu kecil. Kita tahu tantangan dari teman-teman semua pada saat membawa klien menuju ke marketing gallery itu adalah golden moment untuk closing. Dengan uang tanda jadi yang tidak terlalu besar, cukup 1 juta rupiah saja akan mempermudah teman-teman semua untuk melakukan closing atau deal transaction di marketing gallery, ya. Karena uang tanda jadinya cukup 1 juta rupiah saja dan berlaku untuk 2 tipe. Oke, next. Berikutnya adalah skema pembayaran tipe Belfast dan Calgary, tapi untuk cara bayar KPR. Di sini kita sediakan juga untuk KPR Express, KPR 1, dan KPR Freedom. Perbedaannya adalah KPR Express DP-nya 5% 1 kali bayar, KPR 1 DP 5% 6 kali bayar, dan KPR Freedom DP 5% 1 kali bayar. Tentu saja ada perbedaan harga pengikatan antara 3 mekanisme pembayaran ini. Kita perhatikan untuk cara bayar KPR Express, pertama harganya kita ambil contoh harga rata-rata dari Belfast. Harga rata-rata Belfast untuk KPR Express adalah 331.850.000 dikurangi uang tanda jadi. Ya, jadi untuk DP 5% saya ulang. DP KPR Express harga dikurangi DP 5% itu akan menjadi plafon, ya. Jadi uang tanda jadi masuk ke dalam DP. Jumlahnya adalah DP 5% dikalikan dengan harga dikurangi uang tanda jadi dan masuk ke pelunasan DP sekali bayar untuk KPR Express. Sisanya dicicil dengan menggunakan angsuran KPR. Kita sediakan untuk cicilannya juga kita perhatikan. Untuk cicilan KPR 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Kita lihat untuk 20 tahun artinya untuk pembeli milenial, cicilannya cukup tidak sampai 3 jutaan per bulan. Artinya cukup 2,7 jutaan per bulan. Berarti cicilan per harinya nggak sampai 100.000 nih teman-teman agent. Kalau kita perhatikan era milenial ini sebenarnya di segmen milenial ini sangat konsumtif. Ya. Banyak sekali produk-produk konsumen produk yang diminati. Alangkah baiknya kalau di kelas segmen milenial ini mulai sadar daripada kita belanja macam-macam gitu ya. Baiknya kita mulai investasi pada rumah, pada hunian, ya. Dan ini kita cukup mengorbankan tidak sampai dengan 100.000 satu harinya. Oke, untuk mekanisme pembayaran KPR 1, bedanya adalah di cicilannya. Di KPR 1 DP 5% bisa dicicil 6 kali dengan mekanisme adalah DP 5% dikalikan dengan harga dikurangi uang tanda jadi dibagi termin 6 kali. Ya, jadi pembayarannya sama 2 jutaan juga, 2,6 jutaan dengan cicilan KPR untuk 20 tahun. Ya, 2,8 juta. Boleh dibilang cicilannya sama, 2 jutaan dari cicilan DP sampai dengan lunas, ya, sampai dengan cicilan KPR-nya. Dan ini akan sangat terjangkau. Artinya untuk salary pembeli, ya, pembeli ini butuh gaji berapa sih untuk bisa cicil rumah tipe Belfast di Citaville Parung Panjang? Ya, gajinya berarti cuma sekitar 5 jutaan saja udah cukup. Ya, 5 juta, 6 juta udah cukup untuk mengangsur cicilan di Belfast, tipe Belfast di Citaville Parung Panjang. Dan ini artinya posisinya nggak harus jadi manajer untuk membeli rumah. Kelas-kelas staff aja udah bisa beli rumah, apalagi yang penghasilannya joint income antara suami dan istri. Untuk KPR Freedom, cara bayarnya adalah DP 5% 1 kali bayar. Tapi semua biaya KPR sudah dimasukkan. Seperti yang sudah saya campaign sebelumnya, sebelum masuk ke slide ini. Oke, untuk mekanisme pembayaran sama juga berlaku untuk tipe Calgary. Hanya perbedaannya di harga pengikatannya saja karena Calgary adalah tipe 2 lantai. Oke, next. Ya, ini adalah promo untuk kado tahun baru Januari 2021.
Booking fee 1 juta per unit, ya. Pembayaran pertama 14 hari cetak SPPR. Jadi pembayaran DP atau angsuran pertama hari sejak uang tanda jadi. TB, AJB balik nama dan notaris. Free smart door lock khusus tahap 3. Dan pada saat serah terima unit karena gimmick ini melekat pada unitnya. Untuk free sofa bed diklaim pada saat akad atau dana sudah masuk 15%. Serta kita berikan voucher paciman sebesar 200.000 ya. Setelah SPPR ditandatangan oleh konsumen dan sudah dikembalikan ke developer. Dan kita juga ada special offer yaitu hard cash ada diskon 2,5%. Installment minimal DP 10% ada diskon lagi 2%. Dan untuk cara bayar KPR Express ada cashback DP 50% dengan maksimal 2,5% dari harga jual. Ada lagi special offer. Ini special offernya banyak sekali untuk bulan Januari. Jadi jangan sampai lewatkan nih, langsung habis PK. Telepon semua kliennya, hubungi semua kliennya dan tawarkan Citafil Parung Panjang. Dan bagi teman-teman yang sudah menjual di tahap 1 dan tahap 2, ayo jangan sampai ketinggalan di tahap 3 ini ya. Saya lanjut lagi untuk kasus di khusus tahap 1 dan 2 ada cashback biaya KPR sebesar 5 juta dan ekstra cashback biaya KPR minimal DP 10% senilai 2 juta rupiah. Dan untuk KPR Freedom semua biaya all in ya. Dan ini promonya cukup banyak sekali dan setelah PK mungkin kita minta bantuan dari Pak Demi atau Pak Ali untuk distribusikan materi ini ke teman-teman agent supaya langsung gerak ke next. Oke. Tadi kebetulan ini menjawab ada pertanyaan nih. Tadi saya ngelihat kebetulan ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah kapan serah terima unitnya. Untuk tahap pertama kita serah terimakan 12 bulan sejak akad atau PPJB. Tahap kedua kita serah terimakan 18 bulan sejak akad atau PPJB. Dan tahap 3 24 bulan sejak SPR. Oke, next. Nah, ini adalah promo transaksi ya, reservation atau booking fee. Untuk tipe Alberta, Belfast, dan Calgary berlaku untuk semua tipe. Cukup 1 juta rupiah saja. Dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA cabang ASMK dengan nomor 001 738 1877 atas nama PT Bangun Cakra Bumi Selaras. Ini adalah rekening yang ditunjuk oleh developer. Dengan catatan untuk pembayaran DP atau cicilan pertama dilakukan 14 hari setelah terbit SPPR. Ya, jadi pembayaran entah dari UTJ atau cicilan DP sudah sah apabila dana sudah masuk ke dalam rekening ini. Oke, next. Oke, habis Pak Andri mengenai untuk program bayar ya, berarti banyak perubahan ya dibanding tahap 1 dan tahap 2 untuk program bayar ya Pak Andri ya. Oke, terutama mengenai ada penambahan di Smart Door Lock kalau saya tadi simak dan juga ada cara bayar baru KPR Freedom ya yang itu tercover semua biaya-biayanya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan nih Pak Andri. Untuk sertifikat Pak Andri, untuk sertifikat Citafil Parung Panjang itu SHM atau HGB itu Pak Andri? Boleh bantu dijawab mungkin Pak Andri atau Pak Ali? Mungkin saya kali, Pak Andri kayaknya harus ambil second breath dikit. Soalnya kayaknya menggebu banget tadi, saya aja semangat banget melihatnya. Oke, kalau untuk sertifikat, memang karena kita dari Citafil Parung Panjang itu berdasarkan badan usaha, yaitu PT, saat pemecahannya pastinya tetap status paling tingginya itu adalah ke SHGB, Bapak Ibu. Tapi memang nanti saat pengurusan dari BPHTB AJBBN, Bapak Ibu bisa langsung melakukan peningkatan, itu bayar notaris, tapi memang untuk biayanya memang tidak kita cover.
karena memang kita mengcover hanya sampai pecah sertifikat berupa SHGB. Seperti itu sih. Oke, ini ada yang bertanya juga Pak Ali mengenai cara bayar. Kalau untuk cash bertahap, skemanya seperti apa Pak Ali? Mungkin saya review sedikit. Tadi juga dari cash bertahap, tadi di slide juga udah disampaikan oleh Pak Andri. Jadi kalau untuk cash bertahap kita memang, untuk cara bayarnya itu adalah dari harga, hanya cukup dikurangin booking fee saja, langsung bisa dibagi rata. Tapi tadi perlu dilihat juga, kita juga ada special offer apabila konsumen melakukan membayar DP sebesar 10%, dia ada tambahan diskon seperti itu. Jadi pastinya kita pun secara developer pun fleksibel. Kalau konsumennya memang tidak mau pusing-pusing, aduh ribet banget sih pakai DP atau apa gitu kan, ya udah itu bisa dibagi rata sampai maksimal 24 kali. Ataupun dia kalau misalkan, aduh mau benefit nih, masa kamu nggak ada potongan diskon? Nah itu bisa didapatkan apabila konsumen melakukan DP sebesar minimal 10%. Seperti itu. Oke, mungkin cukup Pak Andri. Saya mau minta tolong nih Pak Andri, kebetulan acara ini kita live streaming di